وعد ونصح الأمة وتركها على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا حالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Baik, bunda, abang, kakak, teman-teman para mahasantri, yang pertama-tama, yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk dibangunkannya kita dari saudaranya, kematian dibangunkannya dari tidur. Banyak sekali Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat terbesarnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat hidayah. Tentunya kita harus banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Separipurna kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bersyukur kita pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat untuk menghirup udara yang segar. Kebayang nggak antum? Misalkan antum pada pagi hari ini, ya saudara kita di Palestina sana, ketika bom itu menghancurkan rumah, itu kan debu-debunya, menghirup debu-debu gitu. Tidak menghirup oksigen seperti kita sekarang, menghirup oksigen secara gratis, dan tentunya ini yang harus kita syukuri. Ya, kalau diibaratkan ranting pohon sebagai pena dan tinta dan lautan sebagai tintanya, maka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikannya, atas apa yang diberikan kepada kita sekarang, maka insya Allah itu Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambahkan nikmatnya. Kita bersyukur dengan rezeki kita hari ini, Allah tambahkan nikmat rezeki kita. Kita bersyukur dengan nikmat sehat, Allah tambahkan kesehatan kita. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan Allah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya ketika kita kufur atas nikmat Allah, sungguh azab Allah sangat pedih. Maka dari itu jangan lupa bersyukur apapun keadaan kita hari ini. Jangan lupa bersyukur. Salawat serta salam kepada Nabi kita, kekasihnya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak kita mendawamkan salawat agar kelak di hari akhir nanti baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal suara kita, sehingga kita masuk ya bagian daripada barisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bunda, kakak semua, pada kesempatan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membahas sedikit terkait dengan lelah. Apa? Lelah. Siapa di sini yang nggak pernah lelah? Angkat tangan, katakan saya. Siapa di sini yang sekarang lagi lelah? Angkat tangan, katakan saya. Semuanya lelah. Apa itu lelah menurut teman-teman? Capek. Terus sakit, lemas. Apa lagi? Dongkol. Oke. Letih. Ujub. Hasad. Oh, keren hasad. Apa lagi? Lemah. Cupu. Peluntuh. Ya. Pertanyaan, orang yang mengalami lelah adalah orang yang berjuang. Kalau orang yang tidak berjuang, merasakan yang namanya lelah nggak? Jadi orang yang lelah adalah orang yang berjuang. Jadi bunda, bang, kakak, teman-teman para masanti yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai manusia itu pasti banyak melakukan yang namanya aktivitas. Ya. Kita sebagai manusia banyak peran yang harus kita lakukan, banyak peran yang harus kita laksanakan. Setidaknya ada dua peran kita, sebagai hambanya Allah, yang kedua sebagai makhluk
Makhluk apa? Hidup. Makhluk hidup. Makhluk apa? Selalu sosial. Ya. Ketika Allah masih memberikan kita nikmat untuk hidup sampai dengan sekarang, ya, tentunya kita harus menjalankan peran tersebut. Para santri ini menjalankan daily activity pondok CEO dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ketika antum masih berada di pondok CEO, maka antum harus melaksanakan yang namanya daily activity itu. Ya. Sehingga seringkali kita merasakan ya yang namanya lelah. Seperti yang anda tanya tadi, bahwasanya antum sekarang lagi lelah gitu. Ya, lagi ngantuk. Jadi menjalani aktivitas, menjalani rutinitas harian itu dapat ya merasakan namanya lelah. Tapi kabar baiknya buat teman-teman semua, ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lelah-lelah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ya ketika kita tahu ini, maka kita akan jauh lebih semangat untuk melakukan sebuah hal yang itu akan ya menimbulkan rasa lelah. Tapi sejatinya itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lelah yang berbuah lillah. Yang pertama yaitu lelah seseorang yang mencari nafkah untuk keluarga dan untuk keluarga. Apa yang pertama? Lelah seseorang untuk mencari nafkah. Lelahnya seseorang untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Tentu mencari nafkah ini pekerjaan yang sangat mulia, bukan? Ya. Pekerjaan yang sangat mulia. Seorang suami yang mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Ini pekerjaan yang sangat mulia. Yang kemudian ya, melaksanakan bukan hanya melaksanakan kewajiban, tapi ketika seorang suami menjalankan perintah Allah ini yaitu mencari nafkah, insya Allah itu akan berbuah pahala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Quran surat 62 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan, faidah qadaytumus shalah fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kamu di bumi. Ya, perintah Allah kepada kita sebagai manusia untuk apa? Fantashiru fil ardh, bertabaranlah kamu di muka bumi ini. Untuk apa? Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi lelahnya seseorang yang mencari nafkah, ya, buat ayah bunda, ayah-ayah nih yang ada di sini, ada Bapak Sukarso, Purbalinggo, ada Bapak Aldi, ada Bapak Lutfi, gitu ya. Ya, ada Bapak Adi, Masya Allah. Jadi orang-orang yang mencari nafkah sudah pasti akan merasakan yang namanya lelah. Pernah saya melihat di sosmed gitu, ada seseorang ya suami yang mencari nafkah kemudian meninggal ketika mencari nafkah. Insya Allah itu akan berbuah pahala yang akan mengantarkannya kepada surga. Ya. Gojek ya waktu itu kalau nggak salah. Ada yang meninggal karena kelaparan mungkin menahan lapar. Ya, meninggal di atas motornya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berjihad itu nggak harus kita datang ke Palestina untuk memerangi Zionis. Tapi sejatinya berjihad di jalan Allah itu melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Musuh terberat dalam hidup itu apa? Bukan orang lain, tapi musuh terbesar dalam hidup kita, terberat dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin ya, diri dan harta mereka. Dengan apa? Dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Jadi orang-orang yang lelah berjihad di jalan Allah, ya, ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah, sudah pasti jaminannya surga. Sebagaimana Allah tadi bilang, bahwasanya Allah membeli diri dan harta orang-orang mukmin dan surga diperuntukkan bagi mereka. Ya. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian ini adalah janji yang benar ya dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Siapa yang menepati janji? Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Allah itu akan selalu menepati janjinya. Ketika seseorang itu berjihad di jalan Allah, maka jaminannya surga. Sudah pasti. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga, lelah orang yang berdakwah dan menyuruh pada kebaikan. Berdakwah di jalan Allah, ayah bunda, bang kakak, teman-teman para santri, tidak harus mimbar kita bisa berdakwah. Ya. Tidak harus di atas mimbar baru kita bisa menyerukan kebaikan. Tapi sejatinya berdakwah itu bisa dengan profesi kita masing-masing. OPS, tim operasional, berdakwah dengan keoperasionalannya. Tim program, berdakwah dengan keprogramannya. Kemudian apa lagi? Baitul Muamalah, martabah umum, berdakwah dengan dagangannya. Tim sosmed, berdakwah dengan sosmednya. Maka kata Rasulullah, sampaikan walau satu ayat. Ya, para santri di sini yang mungkin pasti semuanya sudah punya Instagram lah ya. Aktifkan untuk menyuruh kepada kebaikan. Ya. Coba buat konten. Kalau sekarang kan kalau kelas konseramat sudah mulai pada buat konten nih walaupun satu ayat, masya Allah. Ya. Coba dawamkan. Seminggu sekali kan itu pegang HP. Ya. Seminggu sekali antum buat video lah gitu kan. Siapa tahu dengan video yang antum buat, antum upload ke Instagram. Jadi antum tuh sejatinya bukan mencari viewers, mencari followers gitu. Tapi ketika ada salah satu dari viewers yang nonton video antum dan tergugah untuk melakukan kebaikan, insya Allah akan mengalir amal jariyah. Ya. Ketika ada seseorang yang melihat video antum, dia tergugah untuk bertaubat, ya, maka akan menjadi amal jariyah buat kita. Buat kita akan mengalir amal jariyah. Maka dari itu, ayo teman-teman semua, coba kita buat video, ya, buat video masing-masing, ya, mulai buat video walaupun nggak menampilkan wajah kan sekarang kan banyak buat video, nggak harus menampilkan wajah, antum bisa pakai voice over, bahkan sekarang kan canggih ada AI, tinggal antum ketik aja kata-katanya menjadi sebuah video. Gitu. Itu yang kedua. Apa yang kedua? Yang ketiga, lelah orang yang berdakwah dan menyuruh kepada kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat ya ayat 33 yang berbunyi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi sejatinya orang yang berdakwah menyampaikan kebaikan, ya, itu lebih baik perkataannya ya, daripada orang-orang yang bergibah, orang-orang yang menggunakan lisannya untuk berkata yang tidak Allah sukai. Lalu yang keempat, ayah bunda abang kakak, lelah orang yang belajar. Lelah orang yang belajar dan menuntut ilmu. Kewajiban kita sebagai muslimin dan muslimat adalah
tolabul ilmi, menuntut ilmu. Sudah pasti capek, sudah pasti lelah. Sebagaimana ini perkataan Imam Syafi'i, kalau seseorang itu tidak mau merasakan capeknya belajar, lelahnya belajar, maka siap-siap dia akan menerima lelahnya kebodohan. Maka dari itu, orang-orang yang belajar menuntut ilmu pasti akan merasakan yang namanya lelah. Ya. Ibaratkan analoginya anak bayi deh. Anak bayi kalau misalkan anak kecil yang mau tumbuh giginya, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakannya? Sakit, demam dia bahkan. Ya, ketika seorang anak kecil tumbuh gigi baru. Ya, begitupun kita teman-teman semua ketika kita ingin menambah ilmu, menambah wawasan dengan membaca buku. Tentunya ya butuh pengorbanan, ya. Dan tentunya itu capek. Ya. Bertumbuh itu capek, ya. Tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Sudah pasti teman-teman di sini, dididik di sini, di kader di sini, di Pondok Sio ini sudah pasti capek. Tapi ingat, capeknya teman-teman akan berbuah lillah. Ketika teman-teman paham apa yang teman-teman lakukan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 79. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, artinya tidak sepatutnya bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah. Karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran adalah yang mengajarkannya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu, ya, sudah pasti merasakan yang namanya lelah, yang namanya capek. Tapi sejatinya itu akan berbuah pahala dan berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ayah bunda abang kakak, lelah yang mana yang ketika kita kerjakan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang dalam kesusahan dan sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kata Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ya. Ketika kita hidup di muka bumi ini, ketika kita masih hidup di bumi ini, pasti Allah akan menguji kita dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan kabar baiknya ketika kita bersabar dalam menjalani kehidupan ini, dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, maka kata Allah, wa basyiris sabirin, akan mendapatkan kabar gembira. Jadi orang-orang yang merasakan kesusahan, orang-orang yang merasakan sakitnya di muka bumi ini, sejatinya kalau dia bersabar atas apa yang ditimpakan kepadanya, apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Maka dia akan mendapatkan kabar gembira. Nah, itulah 5 lelah yang kemudian akan berbuah lillah. Lelah yang hal yang dilakukan akan merasakan lelah, dan lelah itu akan mendapatkan pahala. Yang pahala itu yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Lelah orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Lalu yang kedua, lelah orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah melawan hawa nafsunya sendiri, ya, maka dia akan mendapatkan surganya Allah.
dalam Quran surah An-Nazi'at. Orang-orang yang berhasil melawan hawa nafsunya. Karena seseorang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya kan enak. Ketika ada dua pilihan yang ada di hadapannya, dia bisa melakukan kebaikan dan dia bisa melakukan kemaksiatan. Tapi hawa nafsunya memilih untuk kebaikan. Dan kebaikan itu yang akan mendapatkan dia pahala dan mengantarkan dia kepada surganya Allah. Dalam Quran surat apa? Yang kedua? Enggak, yang tadi. Yang pertama yang saya sampaikan. At-Taubah ayat 100, 111. Lalu yang ketiga, lelah orang yang berdakwah dan menyuruh kepada kebaikan. Dalam Quran surat Fussilat ayat berapa? Oke, yang keempat, lelah orang yang belajar dan menuntut ilmu. Dalam Quran surat. Yang terakhir, lelah orang yang merasakan sakit. Dalam Quran surat Al-Baqarah 155. Jadi kesimpulannya Ibunda Abang Kakak semua, teman-teman para mahasantri, ya, dalam menjalani kehidupan ini sudah pasti kita merasakan yang namanya lelah karena rutinitas, karena kegiatan yang kita lakukan seharian. Ya, waktu demi waktu kita lakukan. Seperti antum kan bangun tidur sudah harus mandi, kemudian sholat tahajud dan melaksanakan aktivitas-aktivitas, ya. Dan tentunya aktivitas yang kebaikan yang kita lakukan, aktivitasnya padat. Dan teman-teman harusnya beruntung, ya, berada di pondok ini, diwajibkan untuk menjalani daily activity, ya, yang kelak itu akan berbuah menjadi lillah ketika teman-teman paham apa yang teman-teman lakukan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, ya Ibunda Abang Kakak, teman-teman para mahasantri, ya, yang lagi lelah, yang lagi futur, ayo jangan lama-lama futurnya, jangan lama-lama lelahnya, ayo segera kembali, ya, segera kembali semangat, ya, cari big why-nya antum, ya, cari alasan kenapa antum harus semangat, cari itu, kenapa harus semangat, dan kenapa sih anda harus lelah, gitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datang dari diri saya pribadi, apabila ada kelebihan, dapat manfaat, dapat insight, dapat masukan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Mohon maaf kepada ibunda dan kakak semua, mohon ampun kepada Allah. Segembu-gembunya ikan pasti ada tulangnya, sekur-sekurnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.